likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik sahabat Radista yang berbahagia, seperti tadi yang didendangkan oleh Bang Subro ya, bahwa kehidupan umat manusia seperti itu. Dan Allah sedang mengajarkan kepada kita sebagai hamba-hambanya, mengingatkan dan mengingatkan, karena sudah berulang-ulang ya, berulang-ulang. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh nggak radionya dikecilin? Radionya dikecilin, bisa nggak? Radionya dikecilin bisa kagak? Enggak. Enggak. Suaranya maksudnya. Iya. Nah. Alhamdulillah sehat walafiat Bang Didi, apa kabar? Iya. Ada komplit ini Pak Ketu, ada komplit. Iya. Tinggal nunggu Bang Didi doang belum? Komplit insya Allah. Iya. Alhamdulillah. Biar berkah, biar berkah. Iya. Ntar kan kalau sukses kan, lo kan orang inget kemari. Ingat ya? Iya. Gimana Bang Didi? Iya boleh. Orang tua saya ada di sini. Iya. Iya. Saya pengen nanya ada sama Ustaz. Oh gitu. Yang tua. Iya. Boleh. 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 Bukan ya. Boleh, Pak. Bukan dari mana. Iya, sama orang tua mah kudu sayang. Saya Iya, kudu sayang. ingin tahu Iya. yang namanya Iya. Mau nanya apa, Bang? nama itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau numpang nanya Iya, boleh. sama Pak Ustaz. Saya kan umur saya udah 81. Terus? anak saya yang paling tua. Iya. Mau kita nama orang tua. Iya. Mana caranya gitu? Iya. Supaya ingat ya. Bagaimana jawabannya Bapak Ustaz? Bagaimana caranya gitu? Iya. Gitu ya. Halo? Jadi gitu aja Pak Ustaz ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama Bang Didi. Salam hormat buat Ibu ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang tidak mudah ya, tidak mudah meluruskan yang bengkok itu, tidak mudah. Tetapi harus yakin dan optimis. Karena apa? Karena yang meluruskan hati, yang merubah hati Allah. Maka kita satu-satunya cara ngadunya sama pemiliknya. Sama pemiliknya. Misalnya begini, misalnya ya Bang Didi ya, rumah kita ini bersebelahan dengan kebun ya, dengan kebun milik orang lain. Kemudian di samping rumah kita itu ada pohon kelapa ataupun ada pepohonan milik itu si pemilik kebun. Hanya saja dahannya masuk ke pekarangan kita dan sampai banyak sampah di atas genteng ataupun bahkan membahayakan genteng rumah kita. Maka satu-satunya cara kita ngomongnya sama pemilik kebunnya. Pak, tolong Pak, ini kayaknya nih pohon kelapa nih mau rubuh, atau ini daunnya nih belukangnya mau jatuh, atau cerita apa adanya. Pasti yang punya itu akan apa? Akan peduli. Begitu juga dengan pemilik hamba. Anak kita milik Allah, kita juga milik Allah.
istri milik Allah, suami milik Allah, semuanya milik Allah. Sering baca kita ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi, kepunyaan Allah, ma fis samawati, apa saja yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang ada di bumi, termasuk yang di bumi kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, sahabat kita, semuanya milik Allah. Nah, jadi tinggal ngadu kepada Allah. Bagaimana caranya? Nah, ini kan pengaduan penting. Tadi juga kalau kita alok-alokin nih, kita aru-aruin yang punya kebun. Kalau cara ngomongnya kurang tepat sih mungkin boro-boro mau ditebang, malah bisa jadi diantepin. Nah, tentu dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik di dalam bermohon kepada Allah, Allah kasih unjuk, Allah kasih jalan. Apa kata Allah? Wasta'inu bis sabri was sholat. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar, dengan sholat. Jadi kalau malam kita nih sholat. Sholat apa? Sholat hajat, sholat tahajud, sholat tobat. Minta kepada yang punya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya dirubah hati anak kita, supaya baik, supaya soleh, supaya sadar, dan supaya tobat. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita sudah minta kepada pemiliknya, masa iya sih kita ora diopenin, kita ora didengerin itu? Insya Allah. Kata Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ya, saya kira itu Bang Didi ya jawabannya. Mudah-mudahan beliau ini dilunakkan hatinya, dilembutkan hatinya. Oh ya, terkait dengan dilunakkan dan dilembutkan, ya, tentu orang tua ini harus ya banyak-banyak mengadu kepada pemiliknya. Biasanya baca ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, wahai Allah yang maha lembut. Itu kan, lembutkan hati anak saya, lembutkan hati anak saya, begitu. Kurang lebih jawabannya ya Ma ya. Mudah-mudahan Ma sehat, anak-anak juga pada baik semuanya. Ya, oleh karena itu banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bang Didi jawabannya ya. Mudah-mudahan ini puas. Ya, walaupun mungkin secara singkat ya. Nah, sahabat Radista yang berbahagia, jadi kembali kepada kajian kita malam hari ini, menyikapi dan memahami ya, menyikapi, memahami makna-makna peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Karena kita ini sudah berulang-ulang ya, sudah berulang-ulang, bahkan bertubi-tubi. Dulu ketika zaman presiden kita Pak SBY, itu kan oleh Allah diingatkan dan diingatkan, diuji dan dicoba dengan apa? Dengan tsunami. Dengan tsunami, peristiwa yang luar biasa, mengejutkan, mengagetkan, dan memilukan hati kita semua, umat Islam khususnya, bangsa Indonesia pada umumnya. Betapa banyak ya yang menjadi korban. Artinya itu cara Allah memperlihatkan maha kuasanya, dan cara Allah mengenalkan pesan-pesan soal kematian. Karena sebagian manusia ada kadang ya, ada kalanya tidak mau memahami, tidak mau mengerti mengenai kematian. Padahal sesungguhnya kematian itu senantiasa terjadi di sekitarnya. Pengalaman-pengalaman kematian itu sering terjadi, kita lihat, kita saksikan di sekeliling kita. Kadang keluarga kita, kadang teman kita, kadang sahabat kita, dan kadang orang-orang yang sangat dekat hubungan dengan kita. Apakah orang tua kita, atau istri, atau anak. Tetapi ini kurang membekas gitu ya. Yang dimaksud dengan memperingati atau diperingatkan dengan peristiwa kematian, seyogianya ada sikap yang membekas. Itu akhirnya dengan meningkatnya ibadah, dengan meningkatnya perubahan-perubahan akhlak yang lebih santun ya, lebih mulia, dan menghindarkan diri dari apa? Dari menggunjing, menuduh buruk sangka kepada orang lain, mencibir dan mencooh kepada orang lain. Ini senantiasa menjadi apa? Menjadi pelajaran buat kita semuanya.
Bukan kemudian ternyata tidak ada perubahan. Ini yang yang diharapkan dengan pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui ujian dan cobaan. Masya Allah, kalau kita renungkan secara mendalam ya, sangat berat ini beban. Artinya ujian ini sangat berat, karena bagaimanapun memang yang diuji itu misalnya saudara kita yang lain, kerabat kita yang di tempat yang lain. Akan tetapi kita sesama manusia sesama bangsa itu ibarat satu badan, atau ibarat satu bangunan. Kalau kaki kita kesandung, perihnya luar biasa, mulut mengadu, kadang-kadang mata pun mengeluarkan air mata, dan rasa badan kita semuanya terasa ikut sakit. Demikian juga dengan musibah, misalnya di Bandung, di Majalengka, kemudian di Sulawesi, kemudian juga di Kalimantan terjadi banjir dan lain-lain. Seyogianya kita ada kepedulian sekurang-kurangnya. Nah, sekarang ini lagi sedang banyak ya gerakan-gerakan sosial yang dipelopori oleh organisasi-organisasi keislaman ataupun ormas-ormas lainnya, yang kemudian dikirim dana bantuan itu ke lokasi-lokasi musibah dan bencana. Ini merupakan apa? Merupakan ikatan batin antara satu dengan yang lainnya, sesama bangsa, sesama warga masyarakat yang tinggal di negara kita tercinta. Sahabat Radista yang berbahagia, oleh karenanya kita sebagai masyarakat yang ada di Pondok Ranji, yang ada di Ciputa Timur, ataupun yang ada di Kota Tangerang Selatan, setidaknya kita kirimkan doa untuk beliau-beliau semuanya agar kejadian, ujian dan cobaan ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan bekas kepada kita menjadi pelajaran, agar kita bisa memahami tentang hakikat kehidupan, agar juga orang-orang yang kita doakan beliau memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Radista yang berbahagia, tidak terasa waktu sudah menuju ke pukul 22 kurang 10 menit ya. Pukul 22 kurang 10 menit. Mari kita coba kembali kepada hakikat kehidupan yang akan kita jalani ya. Tadi sudah saya singgung bahwa kita ini sudah berada di transit rest area berikutnya. Tinggal 2 rest area lagi. Sementara sahabat-sahabat kita sudah mendahului kita yang sudah ada di rest area berikutnya. Nah, mereka ini sedang apa? Sedang asik. Kalau memang ketika di dunianya menebar kebaikan, membawa keuntungan, membawa keselamatan, maka mereka memperoleh tempat yang layak. Kata Rasul, al-qabru raudhatan min riyadil jannah. Kubur bisa saja dinilai, dirasakan oleh penghuninya sebagai raudhatan, taman min riyadil jannah, daripada taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu, dan jangan ya Allah engkau jadikan makamnya itu hufratan min hufarin niron, celah daripada celahnya neraka. Ini yang tidak dikehendaki. Akan tetapi tentu saja bisa terjadi akan kejadian yang seperti itu manakala ketika di dunia lalai ya, jadi mujrimin, kaum pendosa, dan belum sempat bertobat kepada Allah, ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesalahannya, kekhilafannya, dosa-dosanya ini kembali kepada alam akhirat. Maka nanti kuburnya menjadi hufratan min hufarin niran. Nauzubillah tsumma naudzubillah. Disinilah pentingnya doa untuk kita memperoleh husnul
khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka bermohon kepadamu husnal khatimah, di akhir yang baik. Nah, kita memperoleh atau minta kepada Allah di akhir yang baik. Akan tetapi tentu saja di akhir yang baik itu harus diikuti pula dengan amal-amal yang baik. Ya, tidak bisa kita minta memperoleh akhir yang baik tapi kemudian pola hidupnya tidak dengan cara pola hidup yang baik, ya. Jadi harus dengan pola hidup yang baik. Pola hidup yang baik bagaimana? Kalau bahasa Quran yaitu takwa. Wa tazawwadu, hendaknya kalian mempersiapkan bekal, fa inna khairaz zad taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam kaidahnya imtitsalu awamirillah, menunaikan segala perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhkan daripada larangan-larangan Allah. Nah, peringatan-peringatan tadi, ujian dan cobaan yang datang silih berganti, itu tujuannya supaya apa? Supaya kita kembali kepada jalan kebenaran, supaya kita kembali kepada jalan kesadaran, dan supaya kita kembali kepada jalan kemaslahatan, supaya kita juga kembali kepada jalan kemanfaatan. Karena ada kalanya manusia ketika dia sedang lalai bukan melakukan hal-hal yang memberi manfaat, ya. Saya yakin bahwa ketika seseorang itu memanjakan hawa nafsu, maka dia bukan saja mencelakakan orang lain, dirinya, tetapi juga mencelakakan orang lain, mencelakakan keluarganya, minimal mencelakakan nama baiknya ketika orang itu melakukan hal-hal yang buruk. Maka di tahun 2021 bukan saja semangatnya yang baru, tetapi juga harus mengagendakan sesuatu yang baru, yang tentu sesuatu yang baru ini memiliki daya tarik, ya, memiliki daya tarik dan punya nilai-nilai kualitas yang luar biasa. Nilai-nilai yang berkualitas, sekurang-kurangnya kalau tahun lalu kita hanya bisa memberikan manfaat di wilayah kita tingkat RT, maka diagendakan di tahun 2021 ini kita agar bisa berbagi dan menebar kebaikan sekurang-kurangnya setingkat RW, syukur-syukur setingkat kelurahan. Ini namanya meningkatkan kualitas hidup, ya, meningkatkan kualitas hidup dari sisi manfaatnya. Bagaimanapun kualitas hidup di akhirat itu tentu saja menuntut kita perhatiannya lebih sungguh-sungguh dan lebih serius, agar nilai kualitas hidup di akhirat itu nanti akan bisa kita raih. Karena nilai kualitas hidup di akhirat itu sesungguhnya nanamnya ketika kita di dunia. Makanya bahasa Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam di akhirat. Kalau kita tanamnya ya talas, tentu akan tumbuh talas. Kalau kita tanamnya pisang, ya tentu tumbuhnya juga pisang. Kalau kita tanamnya di dunia malas, ya otomatis ada resiko dan konsekuensi daripada sikap malas. Kalau kita di dunia nanamnya sembahyang, maka pahalanya pun ya nanti pahala sembahyang, ya. Nah, jadi tinggal meningkatkan kualitasnya selain kita menjaga kuantitasnya. Nah, baik sahabat hadislah yang berbahagia, nah, tidak terasa ini sudah hampir pukul 22, ya. Mudah-mudahan tentu ini memberikan nilai manfaat. Mari kita sama-sama simak dulu lagu dari Bang Sugro.